merupakan harta pokok, dia adalah modal perdagangan yang dengannya kita bisa selamat. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man jami'i ibadillahi salihin wal malaikatil muqarrabin wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'd. Melanjutkan daripada kajian Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, Al-Qismul Awwal fit Ta'ah, pada bab yang pertama di dalam pembagian bab-bab di kitab ini. Yang pertama beliau menjelaskan tentang ketaatan, at-ta'ah. Sudah seharusnya bagi setiap mukmin mukminah untuk memaksimalkan daripada setiap nilai-nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul utusan Allah, yang menunjukkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya, utusannya, yang beriman kepada para malaikat yang diutusnya, yang diciptakannya, yang beriman kepada kitab yang diturunkan, serta yang beriman kepada qada dan qadar, hari akhirat, memaksimalkan daripada setiap nilai-nilai penghambaan kita kepada Allah. Taat ini adalah sebutan kata yang menunjukkan bagaimana nilai seorang hamba di sisi Allah. Kita ingin mengetahui berapa nilaiku di sisi Allah. Kita ingin mengetahui seberapa jauh kedudukanku di sisi Allah. Kita ingin mengetahui seberapa besar Allah mencintai diri kita. Maka lihat bagaimana taat kita kepadanya. Seberapa besar taatmu kepada Allah, ya sebesar itu Allah mencintai hamba tersebut. Oleh hada Al-Ghazali di dalam kitab ini, pertama yang beliau jelaskan adalah penjelasan tentang at-ta'ah. Ya. Taat itu artinya tidak membangkang. Taat itu artinya tidak melawan. Taat itu artinya senantiasa terhadap apa yang diperintah atau yang diharuskan kita menjauhi, dijalankan. Ketika orang tidak memahami arti taat, maka dia akan masuk ke dalam kategori sebaliknya, durhaka jadinya. Tamam. Nah, di setiap ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah itu memiliki ketaatan, ada yang sifatnya secara lahiriah,
ada yang sifatnya secara batiniah, ya. Kalau taat kita kepada Allah secara lahiriah sebagaimana yang kita lakukan secara lahiriah dari perintahnya dan apa yang dilarang. Tamam. Allah kasih perintah kita taat dalam hal ibadah. Apa saja yang mencakup ibadah? Salat, puasa. Kalau dia seorang muzakki yang wajib mengeluarkan zakat, maka dikeluarkan zakatnya, ya. Kalau dia termasuk hamba yang wajib untuk menunaikan haji, maka dia tunaikan. Ada ibadah, ketaatan dari sisi ibadah. Tamam. Kalau dari sisi batinnya, hatinya, jiwanya pun harus taat kepada Allah. Contoh, orang hatinya mempunyai kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah atau apa yang diharuskan dari Allah untuk kita mencintai. Nah, itu adalah bentuk ketaatan di dalam hati. Sifat tawakal, nah, itu juga bentuk ketaatan di hati. Nah, dalam bentuk maksiat juga seperti itu. Ada orang yang bermaksiat, pembangkang dengan secara lahiriah, mencuri, mulutnya berbohong. Ada orang yang bermaksiat secara batinnya, hatinya, jiwanya, meremehkan orang, sombong, kemudian benci kepada saudaranya sendiri. Pokoknya semua yang berbentuk sifatnya batin, tidak tampak dan terlihat, tapi itu tidak dicintai Allah, justru malah membuat orang tersebut dibenci dan dimurkai Allah, ya. Nah, itu yang harus kita jauhi. I'lam anna awamirillah ta'ala faraidun wa nawafilun. Imam Ghazali mengatakan di sini, ketahuilah kalimat perintah untuk kalian mengetahui bukan sebatas mendengar, tapi harus kalian mempunyai antusias untuk apa bahasanya itu, kepo, ya. Bukan sekedar mendengar, tapi ente harus kepo sama agama. Ketahuilah. Nah, bagaimana orang bisa ketahui? Bagaimana orang bisa tahu kalau dia tidak mencari tahu? Nah, itu maksudnya. Bukan sebatas mendengar. Ketahuilah. Kamu harus cari, harus ketahui, harus cari tahu. Nah, mencari tahu ini apa yang harus kami ketahui? Bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Kamu harus penasaran. Orang beriman harus penasaran. Tapi penasarannya atau keponya dari sisi yang positif, dari sisi yang menguntungkan untuk dirinya. Sebutlah kepo, walaupun umumnya kata kepo atau kalimat kepo ini pengen tahu privasi orang, pribadi orang, hal orang, enggak, ya. Walaupun itu yang mungkin bisa dipahami oleh kalian, enggak. Yang saya inginkan, boleh kalian kepo tapi yang menguntungkan. Kalau keponya pengen tahu urusan orang, itu mudarat, ya. Ente mau kepo sama urusan orang, mending kau kepoi dirimu sendiri, ya. Ada mendengarkan ini dan itu, sifat penasaran keluar, ya. Pengen tahu keluar keponya, menguntungkan atau tidak, seperti itu, ya. Nah, sekarang ada penasaran dan kepo yang menguntungkan. Apa?
yang berkaitan dengan agamamu. Apa-apalah, penasaran lah. Nah, ini penasaran aku, bagaimana ini caranya ya, bagaimana ini hukumnya, bagaimana ini solusinya, tapi yang menguntungkan ya. Kepo sama urusan aib orang, kenapa enggak kepo sama aib diri sendiri? Nah, tuh. Kalau keponya sama aib orang, datangkan dosa. Tapi kalau kamu kepo sama aib yang ada pada dirimu sendiri, mengubah dirimu menjadi lebih baik ya, nah, itu positif. Jadi penasaran, mengetahui apa yang harus kita ketahui, bahwasanya perintah Allah itu terbagi jadi dua. Pertama dinamakan fardu, tamam. Yang kedua namanya nawafil, ay sunnah ya. Nawafil itu, naflah itu sunnah, sebutan lain dari kata kalimat sunnah ya. Nawafil, hasan ya. Kemudian mustaghrabun fi sunnah, itu sama, cuma beda penyebutannya aja. Kalimat bahasa Arabnya itu yang berbeda. Nah, menunjukkan bahasa Arab itu luas gitu ya, dan di dalam pemaknaannya kalimat bahasa Arab itu hatta satu harokat saja bisa berubah maknanya ya. Khalil, khulal, itu udah beda maknanya. Oh, hurufnya sama, nyebutnya beda. Tamam. Kemudian contohnya lagi apa namanya, seperti Allah firmankan dalam Al-Quran perihal Nabi Musa, bahwasanya sesungguhnya Nabi Musa itu adalah Rasul utusan Allah. Inna Musa kana rasulum, sesungguhnya Nabi Musa itu ada utusan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dan diselamatkan sama Allah. Nah, dilindungi, diselamatkan sama pilihan, dipilih sama diselamatkan. Apa itu ayatnya? Lupa saya lah ayatnya itu cuma bedanya satu harokatnya saja yang berbeda ya, seperti Nabi Ibrahim, fattakhidhu Ibrahima khalila, berasal dari kata khullah, ada dhamma, ada fathah. Nah, itu sudah berbeda arti. Nah, begitu juga nafilah, naflun, fardun. Nah, fardun juga banyak sebutannya ya. Bisa jadi wajib, lazim, fardun. Nah, itu artinya apa? Wajib. Walaupun banyak penyebutan di dalam bahasa Arab yang menunjukkan maknanya sama, di sini disebutkan kalimatnya nafilah. Ada faraid ya, ada nawafil. Nawafil itu jamaknya dari naflah, banyak sunnahnya. Faraid juga menunjukkan banyak fardunya. Fal fardu rasul mal. Adapun fardu, taat kepada Allah dalam bentuk yang difardukan ya, itu perumpamaannya adalah modal. Aslinya seperti itu. Terhadap yang difardukan atau yang diwajibkan Allah atas kita orang yang beriman, itulah modal kita. Anda seorang pedagang, butuh modal pastinya ya, untuk ambil barang, beli barang butuh modal. Nah, modal itulah yang bisa menjadikan kamu seorang pedagang. Ada orang pedagang tanpa butuh modal? Mana lah ya. Ada orang berjualan tanpa barang? Manalah ada. Mesti ada barang. Mau dapat ke barang itu butuh modal ya.
Nah, perumpamaan yang wajib yang difardukan Allah dalam nilai-nilai ketaatan yang fardu ya, itulah modal utama kita. Yakni kalau kamu punya modal ini, kamu selamat dunia dan akhirat. Tamam. Tapi kalau seorang pedagang, kalau dia tidak punya modal, maka dia tidak bisa berdagang. Bes. Tapi untuk perihal taat kepada Allah, modal ini, fardu ini yang dikatakan modal, mesti ada bagi setiap muslim yang sudah balik ya, yang berakal. Dia harus punya modal. Saya tanya, apakah semua yang di ruangan ini pedagang? Tidak. Paham? Karena kamu tidak menjadi seorang pedagang, apakah dengan sebab itu kamu akan celaka? Tidak juga. Tidak juga. Tapi kalau kamu semua yang ada di ruangan ini mau jadi seorang pedagang, yang kamu butuhkan apa sekarang? Modal. Kalau tidak ada modal, bisakah jadi pedagang? Nggak bisa. Tapi kalau tidak berdagang, apakah kamu akan celaka binasa? Tidak. Itulah perkara duniawi. Samit. Tapi kalau urusan perihal taat kepada Allah, ya, semua yang di ruangan ini harus punya modal. Nggak boleh enggak. Mau yang di dalam ibu-ibunya juga mesti harus punya modal, kita semua. Modal inilah yang dikatakan fardu. Ya. Fardu itu apa? Fardu itu yang diberikan sama Allah kepada setiap muslim, mau laki atau perempuan, balik dan berakal. Yang di ruang ini kan umumnya sudah balik, berakal, muslim. Yang di ruang sebelah balighah, berakal, muslimah. Maka kita perlu modal ini. Artinya apa? Di dalam perintah Allah terhadap taat seorang hamba kepadanya, wajib dari kita semua per kepala punya modal. Tidak boleh seperti gambaran pedagang tadi, jangan disamain. Kalau dagang tadi tidak semuanya harus punya modal, kalaupun tidak berdagang tidak menjadikan kamu binasa. Tapi dalam perihal taat kepada Allah, jika diumpamakan fardu itu adalah modal, maka dari semua yang ada di ruangan ini mesti punya modal. Karena kalau kamu tidak punya modal, kamu akan binasa, kamu akan celaka, kamu akan sengsara, tempat kembalinya adalah neraka. Waliyadzubillah. Apa itu modalnya? Apa itu fardunya? Semua yang diwajibkan sama Allah. Salat 5 waktu, fardu atau sunnah? Maka kamu harus mendirikannya. Puasa Ramadan, bagi yang memenuhi syaratnya, fardu atau sunnah? Ramadan. Maka kamu harus puasa. Kalau kamu tidak puasa, kamu binasa. Kalau kamu tidak mendirikan 5 waktu sehari semalam, kamu binasa. Karena itu fardu, modal yang mesti dimiliki oleh setiap manusia yang Islam, berakal, sudah balik. Tamam? Ya. Fal fardu ra'sul mal. Adapun yang fardu adalah modal utama. Artinya kalau kamu tidak punya modal utama ini, kamu tidak tegakkan yang difardukan Allah dari perihal ketaatan kita kepadanya, maka manusia ini akan binasa. Betul-betul dia akan celaka. Beda kalau dia masih kecil, beda kalau dia gila tidak berakal, ya. Beda kalau dia bukan muslim, ya.
Ini kita bicara ketaatan fardu ini untuk 3 kriteria ini, muslim, berakal, dan sudah balik. Mau laki atau perempuan, selama dia Islam, dia berakal, dia balik, mesti punya ini modal, mesti ya, mesti. Oh, anak nggak mau, nggak bisa ya. Anak nggak mau punya modal. Anak bukan pedagang. Iya, dalam sisi dunia kau bukan pedagang, tapi dalam urusan ketaatan pada Allah dari perihal yang diwajibkannya, yang difardukannya, kamu harus punya modal. Dengan modal itulah kamu akan selamat. Dengan modal itulah, dengan menjaga fardu dari Allah, kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijara wa bihi tahsulun najah. Ya. Fardu itu adalah modal utamanya, yang dengan fardu itu, dengan modal itu kamu akan mendapatkan keselamatan. Dia adalah modal perdagangan yang dengannya kita bisa selamat. Maksudnya kalau dengan kamu berdagang kamu selamat? Bukan. Artinya dengan kamu menjaga yang difardukan sama Allah, kamu bisa mendapatkan keselamatan ya. Kalau tidak kamu jaga ini fardu, maka kamu akan binasa. Sholat 5 waktu, mau dalam keadaan apapun, selagi kamu masih sehat akal, jangan ditinggal ya, jangan ditinggal. Jangan pernah meninggalkan perintah sholat 5 waktu, mulai dari menjaga waktu sholat ya, tidak mengabaikan waktu sholat, tidak meremehkan waktu sholat, tidak menganggap enteng perintah sholat. Jaga duhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu dalam sehari semalam, karena itu modal yang mesti ada pada kita terhadap perihal ketaatan yang diwajibkan ya. Mesti ada pada diri kita setiap orang. Dan di dalam sholat selain menjaga waktu, juga perhatikan tata cara yang betul, bukan asal-asal sholat. Nah, semua itu dengan kamu i'lam tadi, ketahuilah. Cari tahu bagaimana cara sholat yang betul. Siapa yang bisa saya jadikan tolak ukur dalam sholat saya, sehingga sholat saya ini sesuai dengan tuntunan? Harus cari tahu. Nggak boleh mengakhirkan, jangan sampai mengakhirkan daripada perintah waktu sholat. Meski kamu sibuk orangnya, apapun itu, jangan. Datang panggilan Allah, tinggalkan selain panggilan tersebut ya. Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya orang yang beriman, kalau kamu didengarkan panggilan sholat pada hari Jumat, apakah sholat di hari Jumat doang? Sabtu gak ada sholat, gak ada panggilan? Minggu gak ada panggilan? Hah? Ada. Fas'au, cepat-cepat bersegera. Fas'au ila dzikrillah, penuhi cepat, bersegeralah kamu terhadap panggilan untuk mengingat Allah. Maksudnya dengan sholat itu kita mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Kalau yang tidak jual beli, maksudnya kalau seandainya kamu bukan seorang pedagang yang berjual beli, yang bertransaksi, bisa jadi kamu seorang karyawan, pegawai. Oh, pekerjaan anak pengangguran, maka tinggalkan pengangguranmu, penuhi panggilan tersebut. Dulu kalau sudah panggilan adzan Jumat, panggilan sholat untuk sholat Jumat, masih sibuk dengan jual beli ya, hingga Allah menegur dengan ini ayat, fas'au ila dzikrillah wadarul bai', jauhi jual beli, tinggalkan jual beli. Memang
tertujukan dengan mereka yang sibuk dengan urusan jual belinya. Habib Anda pengangguran, Anda nggak jual beli, maka tinggalkan pengangguranmu, penuhi panggilan Allah, sholat itu. Kan itu pekerjaan juga. Nganggur itu pekerjaan enggak? Pekerjaan. Apa pekerjaannya? Nganggur, santai, ngelamun, menghayal. Itulah kerja lo. Ada orang yang kerjanya nganggur. Ya nganggur tuh apa yang kamu kerjakan bagi orang yang nganggur? Tidur. Oh berarti kau ngerjakan pekerjaan. Pekerjaan namanya tidur. Enggak, Anda nggak ada pekerjaan, Anda duduk aja di kursi nonton TV. Itu pekerjaan Bu. Duduk nonton TV, tinggalkan. Jadi maknanya secara umum juga maknanya secara khususnya bagi mereka yang bertransaksi. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi perhatikan waktu sholat. Nggak akan orang yang memperhatikan waktu sholat sehingga dia betul-betul menjaga ketika panggilan sholat dikumandangkan, dia sudah langsung bersegera dan mendirikan sholat tersebut, memenuhi panggilan tersebut, melainkan Allah akan jamin orang tersebut dunianya dan akhiratnya. Oh bahagia tuh orang. Nggak akan ada kesusahan dalam hidupnya orang yang menjaga panggilan Allah. Bukan menjaga panggilan Allah di akhir kan, bukan, tapi menjaga waktunya di awal waktu dia sholat. Ya. Nah ini bagian daripada perintah fardu atas ketaatan kita seorang hamba kepada Allah. Yang menjaganya selamat. Selamat dari apa? Halak, kebinasaan. Belum binasa, belum lagi kehancuran di yaumil akhirat. Di dunia udah dia diselamatkan Allah dari kebinasaan. Bagi yang menjaga perintah taat yang difardukan. Wan naflu huwarribhu bihil fawzu. Sedangkan yang disunnahkan itu perumpamaan untung dari dagang yang kau lakukan. Ya, dari modal yang kamu putarkan, maka orang memutarkan modal ini dapat keuntungan. Modalnya 1.000, dia belikan barang, dijual 1.500, dia dapat untung 500. Itu namanya untung. Nah, keuntungan dalam hal taat, ya, nilai-nilai ketaatan yang disunnahkan di luar fardu, itulah namanya keuntungan. Fardunya, modalnya sholat 5 waktu. Keuntungannya ada namanya qobliyah, ada namanya ba'diyah, ada namanya duha, ada yang namanya witir, ada namanya tasbih, ada yang namanya tarawih. Nah, itu keuntungan semua tuh. Nah, jadi kalau sekedar wajibnya aja yang dikerjakan, kalau diumpamakan seorang pedagang, kamu balik modal tapi nggak dapat untung. Apakah seperti itu tujuan seorang pedagang di dalam memutarkan harta atau modal keuangan yang ada padanya, barang yang dia jual belikan, cuma mengharapkan balik modal? Kalau gitu nggak usah jadi pedagang. Pedagang itu tujuan dia memutarkan modal agar mendapat keuntungan. Di dalam nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, di saat kita menjalankan perintah yang diwajibkan, tujuan daripada itu bukan sekedar balik modal, tapi mendapatkan sisi untung. Ya, sisi keuntungan itu harus kita dapetin. Berapa banyak orang yang tidak memahami, hanya mendirikan, menjaga yang modal saja tanpa mereka melakukan atau menjaga yang menguntungkan nilai untuk dirinya. Habis sholat isya udah kagak sholat ba'diyah. Habis sholat maghrib udah langsung berdiri dengan kesibukannya, kagak mendirikan sunnah ba'diyah. Atau yang ada qobliyahnya seperti subuh
habis panggil adzan subuh bangun ambil wudhu sholli fardhu subuh, enggak, kan ada sebelumnya keuntungan dari modal tersebut, bukan juga dikerjakan sama dia. Ya dia kagak dikatakan rugi, dia balik modal ya, tapi tetap juga dia dikatakan tidak mendapat keuntungan yang lebih. Nanti Allah kasih surganya pas-pasan juga dia. Dan tingkatan surga itu banyak. Semakin banyak keuntungan yang kamu dapatkan di dalam negosiasimu, transaksimu, semakin banyak aset yang kamu bisa kumpulkan. Semakin kamu menjaga yang disunnahkan di luar daripada fardu yang sudah kamu jaga, maka semakin tinggi derajat kamu nanti di akhirat. Semakin tinggi derajat kita juga di surga. Nah, di situ kelebihannya, ya, keutamaan daripada yang menjaga yang disunnahkan. Baik, paham sampai sini ya? Baik, Tim. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adai maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang-orang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Nabi SAW beliau bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini dinamakan hadits qudsi, ya. Kalau setelah Nabi bersabda dan Nabi mengatakan Allah berfirman, bukan dinamakan ini Al-Quran. Apa perbedaannya? Kalau Al-Quran al-kalam wal ma'na minallah, kalamnya kalam Allah, maknanya dari Allah. Tamam. Hakikat yang bisa memahami itu Al-Quran adalah yang menurunkan itu Al-Quran. Kalau hadis an-nabawi, ada namanya hadis qudsi, ada nama hadis an-nabawi. Bedanya di mana? Kalau hadis qudsi, al-kalam minallah wal ma'na minar rasul, ya, min Rasulillah. Yang berucap, yang berkalam, berkata Allah, tapi yang memberikan maknanya Nabi. Beda dengan Quran. Kalau Quran yang berkalam Allah, yang memaknai juga Allah. Tapi kalau hadits qudsi, yang berkalam, yang berucap Allah berkata, yang memberikan pemahaman dari isi daripada kalimat Allah tadi, kalamullah tadi, Nabi. Lalu yang ketiga haditsun nabawi, bukan hadits qudsi. Yang ketiga hadits nabawi. Apa itu? Al-kalam wal ma'na minan nabi. Yang berkata, yang berkalam Nabi, yang memahami, yang memaknai juga Nabi. Ya, semua itu kembali kepada Allah yang memberikan ilham, ya, yang memberikan pemahaman. Nah, Nabi mengatakan Allah berfirman.
Ini sebagai bentuk ziyadatu ihsan. Hadis ini menjelaskan kepada kita sebagai bentuk tambahan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan kebaikan yang ada di sisinya. Tamam. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun, tidaklah mendekatkan kepadaku seorang hamba, ya, orang yang ingin mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Bimithli adai maftaratu alaih, sebagaimana terhadap yang telah aku fardukan atas diri mereka. Ya, ini hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dari perintah yang telah difardukannya. Allah kepada hamba tersebut, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mengeluarkan zakat, haji bagi yang mampu. Nah, ini kan yang difardukan Allah, ya. Dijagalah sama ini hamba, didirikan sholat tersebut, dikerjakan puasa Ramadannya, dia tunaikan haji saat dia mampu, dia keluarkan zakat jika dia seorang muzakki. Di dalam riwayat Bukhari, wa ma tagarraba ilayya abdi bisyai'in, dan tidaklah mendekatkan kepadaku seorang hamba dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Kalian datang ke sini mendekat atau menjauh dari rumah. Kalau dari rumah tujuannya ke majelis yang kalian saat ini ada, kalian hadir, itu dinamakan mendekat atau menjauh? Wasilahnya apa? Perantara kamu bisa sampai ke sini apa? Ada yang pakai kaki, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada pakai pesawat, nggak tahu, nggak ada. Artinya ini mendekat. Kamu dari rumah ke sini berarti mendekatkan dirimu ke majelis. Betul lah. Nanti pulang dari sini tujuanmu adalah rumah. Kamu menjauh dari sini mendekat ke majelis. Allah bilang dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu. Kira-kira apa itu sesuatu yang mendekatkan? Kaki, kendaraan, pesawat, bagaimana bisa? Jadi kita mendekatkan diri kita kepada Allah, itu perantaranya adalah ibadah, ya. Ketika kamu melakukan ibadah, berarti kamu sedang mendekatkan dirimu kepada Allah. Paham sampai situ? Ya. Sebagaimana kamu menggunakan kendaraan atau kakimu untuk mendekatkan dirimu ke majelis malam ini, itulah yang menjadi perantaranya, yang menjadi sebab kamu bisa sampai, kakimu kah atau kendaraan tersebut. Lalu mendekatkan seorang hamba dirinya kepada Tuhannya, bagaimana? Ibadah yang dikerjakannya, sholatnya, zikirnya, hadir dia ke majelis, pokoknya semua bentuk ibadah, semua bentuk ketaatan, itu dinamakan sesuatu. Nah, sesuatu ini yang menjadikan orang itu bisa dekat kepada Allah. Macam-macam, sesuatunya banyak, ya. Ada sesuatu itu dihukumi fardu, ada sesuatunya dihukumi sunnah, ya. Ternyata sesuatu inilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Mustahil orang bisa dekat kepada Allah tanpa ada sesuatu yang bisa mendekatkan manusia tersebut. Ane mau dekat dengan Allah tapi babnya menghayal, sholat kagak dia kerjakan,
Yang wajib tidak dia dirikan, yang sunnah tidak dia dirikan. Diajak beribadah, dia malas-malasan. Bagaimana dia bisa sampai kepada Allah? Bagaimana proses mendekat kepada Tuhan kalau seandainya perantaranya tidak dia lakukan, tidak ada pada dirinya? Tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dirinya dengan sesuatu minat ta'at, daripada ketaatan. Nah, itulah ternyata yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi untuk perihal taat, banyak-banyaklah taat kita kepada Allah. Semakin banyak kita taat kepada Allah, semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin dekat kita kepadanya. Semakin manusia menjauhi taat, semakin manusia menjauhi ibadat, semakin jauh dia dari Allah. Orang yang jauh dari Allah dekatnya sama siapa? Setan sudah. Orang yang dekat sama Allah, adakah setan berani dekat? Mana bisa, takut dia ya. Jadi perbanyaklah kita taat, dengan itu ternyata kita semakin dekat kepada Allah. Jadi dia mendekatkan dirinya si hamba ini kepada Allah dengan perantaranya sesuatunya adalah semua bentuk ketaatan. Ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Aku cintai dia terhadap apa yang telah dia lakukan dari yang aku wajibkan. Nah, di sini pada hadis qudsi ini menjelaskan masuk ke dalam konteks yang difardukan Allah, dari yang diwajibkan ya. Lafaz tersebut fardu, pertama fardu kifayah aini ya, fardu ainiyah. Ada yang namanya fardu. Ini fardu itu masuk ke dalam teks kalimat fardu itu terbagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah ya. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu yang setiap individu harus mendirikan, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa ditafwidkan. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, satu yang sudah mendirikan, yang lain tidak dituntut. Contohnya apa? Lagi rame-rame ini, tiba-tiba ada yang lewat mengucapkan salam, assalamualaikum. Menjawabnya apa? Jawab salam hukumnya wajib atau fardu kah? Wajib fardu sama enggak? Sama ya, fardu sama wajib sama. Tapi wajibnya wajib apa ini? Wajib ainiyah atau wajib kifayah? Menjawab salam itu wajib. Tapi kalau ditanya wajibnya wajib apa? Nah, saya tanya, sholat isya wajib enggak? Wajibnya wajib apa? Kan wajib ada dua tuh, wajib aini namanya. Kenapa dinamakan wajib? Artinya apa wajib aini? Ardan, Muhammad, Aswal, saya, Ihsan, Pak Muhammad, semua mesti kamu bisa mendirikannya. Nggak bisa ente satu mendirikan, yang lain sudah kedapatan atau terbebas, boleh tidak melakukan, karena dia fardu ain ya. Kalau sholat jenazah fardu atau bukan fardu? Fardu, tapi fardunya baik. Ada jenazah, saya sholatkan jenazah, apakah wajib untuk kalian? Tidak. Tapi kalau kalian ikut menyolatkan jenazah, kamu dapatkan bagian pahala yang besar ya. Tapi hukum daripada mensolati itu jenazah sama dengan mengucapkan salam ini. Lagi rame-rame nih, masuk tamu, assalamualaikum. Alfi yang menjawab karena dia paling dekat dengan suara tadi, waalaikumsalam. Apa kalian wajib juga mengucapkan waalaikumsalam? Maka dihukumkan fardunya apa? Fardu kifayah.
Kalau fardu ain hukum menjawab salam, maka semua yang mendengar di ruang ini wajib menjawab salam. Jadi satu yang sudah menjawab salam menggugurkan kewajiban yang lain untuk menjawab salam. Satu sudah mendirikan sholat jenazah, maka menggugurkan yang lain untuk juga mendirikan sholat jenazah. Hanya bedanya di sini dia tidak mendapatkan fadilah dan keutamaan yang tidak sholat tadi, atau yang tidak menjawab salam tadi. Dia tidak mendapatkan keutamaan menjawab salam itu pahala, ya. Yang dapat ya yang menjawab tadi. Baik. Nah, jadi masuk ke dalam kategori kalimat fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Dan meliputi daripada fardu, kalimat fardu itu sendiri. Jadi saya ulangi, pahami. Ini nggak disebutkan di matannya ya. Mencakup daripada masuk ke dalam kategori fardu itu ada dua, terbagi menjadi dua. Pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Yang meliputi kalimat fardu, ya, yang meliputi daripada kalimat, meliputi artinya yang ada di sekitarannya. Ada fardu zahir, ada fardu batin. Ya. Fardu terbagi menjadi dua, fardu ain, fardu kifayah. Tapi di sekitaran dua fardu ini meliputi, namanya meliputi, ya kan? Yang ada di sekitarannya. Ada namanya fardu zahirah, ada namanya fardu batinah. Apa itu fardu secara zahir? Nah, di sini dijelaskan. Secara zahir contohnya kas-shalah waz zakah, itu fardu yang meliputi daripada fardu ain atau fardu kifayah. Seperti sholat, kalau dia sholatnya 5 waktu berarti dia fardunya ain. Kalau sholatnya jenazah berarti fardunya kifayah. Kaz-zakah, ya, dia termasuk fardu ain bagi yang seorang muzakki. Kenapa dikatakan fardunya zahir? Karena kamu bisa melihat, karena kamu bisa menyaksikan, kamu bisa mengetahui, matamu bisa melihat. Ini orang lagi sholat, ini orang lagi mengeluarkan zakat, ini orang lagi tawaf, oh ini orang lagi melakukan amal-amalan haji. Kelihatan. Makanya fardunya zahir yang dia kerjakan itu fardu, ya. Fardu yang dikerjakannya itu aini. Ain itu mata. Artinya fardu ain yang kelihatan mata. Apalagi yang meliputi daripada fardu ini fardu batinah, fardunya secara batin. Apa? Kasat mata ya, nggak kelihatan ya. Apa contohnya? Kal ilm billah, mengenal Allah, mengetahui siapa Tuhannya, ya, dengan mempelajari sifat-sifatnya. Wal hubbun lahu, mencintainya, itu fardu, tapi sifatnya kasat mata. Hukum kita mengenal Allah wajib dalam jiwa kita, dalam keyakinan kita, imannya kita. Tamam. Mencintai juga hukumnya fardu, ya. Kepada siapa difardukan? Kepada jiwa kita, di dalam hati kita. Paham sampai di situ? Contohnya lagi, tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, nah, itu wajib untuk membuktikan kita punya iman ini betul-betul sungguh-sungguh atau tidak, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang kadang kita ini tawakalnya bisa di mulut aja kita nih, ya.
Apalagi kalau ada orang yang kena musibah, diuji sama Allah, ya betul aja kita mendinginkan, membuat mereka sejuk hatinya, menenangkan, ya, tawakal sama Allah, berserah sama Allah. Ya, justru itu berat untuk yang mengucapkan, harus juga ada pada dirinya. Karena orang tawakal itu tidak cukup dengan lisan. Berserah kepada Allah, ya harus memang betul-betul zahir batin. Nah, itu menunjukkan keimanan kita itu terhadap tawakal kita kepada apa yang kita ucapkan, tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Kalau mau berserah sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dilempar Namrud ke api yang udah disiapkan, pakai ketapel ya, tapi tapel manusia isinya, bukannya batu, alat pelontar tuh. Saking gedenya itu kobaran api, nggak ada yang berani bisa mendekat, harus ngelemparnya dari jarak jauh. Dibikinlah itu ketapel gede tapi isinya orang yang bakal ditaruh di situ Nabi Ibrahim. Dari kejauhan dilepas, dilempar tuh. Saat berada di dalam ini tempat, di wadah, di mangkok ketapel itu, datang Jibril. Jibril. Tanya ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, Nabi Allah, adakah hajat? Adakah hajat yang ingin engkau inginkan dariku? Dari Jibril. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaik falah. Kalau kepadamu tidak ada punya hajat. Kalau begitu kepada Allah, hajat kepada Allah, amma ilaih, kalau hajatku kepada Allah, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Ilmuhu bihali, pengetahuan Allah terhadap keadaan yang aku rasakan saat ini, yang aku hadapi saat ini, mau dilempar ke api, ya, yughni an su'ali, sudah membuat cukup aku untuk meminta kepada Allah, karena Allah tahu, karena Allah sudah tahu apa yang aku butuhkan. Bukan artinya tidak meminta, ini menjelaskan maknanya tawakalnya Ibrahim itu betul-betul perfect, bukan sekedar di mulut, hatinya memang bertakwal. Jadi syiarnya Nabi Ibrahim ketika dihadap dengan kobaran api adalah apa? Tawakal kepada Allah. Dan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu syiarnya, zahirnya, batinnya betul-betul tawakal kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat untuk berserah, cukup bagiku Allah sebagai wakil. Artinya yang mewakili semua, ya udah nggak butuh lagi kecuali kepada Allah. Kalau sudah berserahnya total kepada Allah, apa yang tidak mungkin, ya, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak masuk akal, gitu, ya. Karena betul-betul tawakalnya kepada Allah, ya sebentar saja api itu dijadikan sama Allah, ya, naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api, kata Allah. Nah, kan Allah yang menciptakan api, ya. Jadilah kamu menyejukkan. Bord itu dingin, bardan itu dingin. Kalau nggak disebut, dilanjutkan kalimatnya wassalaman, beku orang bisa mati juga, beku. Panas mematikan, dingin juga mematikan. Makanya Allah katakan kepada api, jadilah kamu bardan, dingin, wassalaman, dan menyelamatkan. Apakah hilang apinya? Api yang berkobar masih, ya. Sangkin yang mau dibakar ini bukan sekampung, bukan satu orang aja namanya Ibrahim, tapi dibuat apinya melebihi besarnya gunung, kawah.
cuma untuk membakar satu manusia. Saking panasnya itu, melempar harus dari jauh, nggak bisa mendekat. Itu bayangin gedenya bagaimana tuh api. Tapi tawakalnya Ibrahim kepada Allah betul-betul secara total. Dan itulah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dengan kalimat hasbunallahu ni'mal wakil, yang kalian baca setiap malam sebelum tidur, ya, 70 kali, ya, zikir ba'dal isya. Imam Nawawi itu ada hasbunallah ni'mal wakil, itu diresepin bacanya, itu bukan sekedar mulut ya. Sebaik-baik tempat berserah, ya. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang betul-betul kepada tawakal, berserah kepada Allah, Allah dia jadikan yang menjadi diwakilkan semua, artinya Allah yang ambil semua alih, ya, diambil alih semua, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Contohnya Nabi Ibrahim. Begitu juga syiar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad ketika keluar pulang daripada peperangan Uhud. Ya, terjadi peperangan Khandaq ini, ya, peperangan Ahzab, Hamratul Aswad, Hamratul Usud, Hamratul Asad. Tidak puas orang musyrik pertengahan jalan, kenapa tidak sekalian ke Madinah kita habiskan Muhammad dan kaum muslimin, sekalian nama penduduk Madinah yang ada di sana. Tidak ada lagi sudah Muhammad dan Islam. Nah, Nabi Muhammad saat itu banyak dari sahabat yang cedera. Setelah orang-orang munafik keluar, kembali tengah jalan balik, ya. Memang banyak yang syahid di peperangan Uhud, banyak juga yang terluka, sampai Nabi bilang yang boleh hadir balik lagi yang hadir Uhud, selain itu tidak boleh. Tidak ada yang diuzurkan untuk tidak hadir kecuali satu orang, Jabir namanya, karena dia banyak keluarga dan perempuan dari anak-anaknya yang tidak ada yang ngurus. Cuma itu yang diizinkan sama Nabi. Sisanya dalam keadaan luka parah, banyak goresan dari senjata, suruh balik lagi. Nah, itulah digali daripada Khandaq. Syiar mereka apa? Yang dilakukan Nabi Ibrahim. Mereka yang berbuat baik kepada Allah, yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka yang dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah ini belumlah usai perperangan Uhud, kemudian diperintahkan Nabi untuk balik lagi menghadapi, karena Nabi mendengarkan kabar orang-orang Quraisy dipimpin Abu Sufyan saat itu mau menyerang kota Madinah. Balik lagi Nabi, dikejar dicari sama Nabi sampai ke satu tempat namanya Hamratul Asad. Nah, disitulah Nabi mengatur strategi dan ingin menunjukkan bahwasanya kaum muslimin tidak lemah walaupun banyak yang terluka, tapi mereka berserah kepada. Datang orang munafik ngabarkan kepada kaum muslimin, orang-orang musyrik datang lagi dengan bala tentaranya, pasukannya yang lebih hebat untuk membasmi kalian. Takutlah kepada kalian. Apa? Takut ke orang-orang mukmin saat itu? Loh. Syiar mereka apa? Ini kalimat betul-betul berserah kepada Allah, betul-betul tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanggalabu bi ni'matin minallaha wa walaupun dalam keadaan luka, walaupun dalam keadaan susah, mereka tetap mereka berserah kepada Allah. Akhirnya Allah kirimkan tentara yang bernama angin sama dingin. Ayo, angin tapi dingin. Angin kencang, dingin, mematikan nusuk ke tulang, menghancurkan tenda-tenda kaum musyrikin. Dinginnya mereka nggak kuat, beda dengan dinginnya Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya balik lagi mereka ke Mekah. Nah, terjadilah peperangan. Tapi syiarnya, tawakalnya betul-betul kepada Allah. Ternyata sifat tawakal seorang hamba kepada Allah itu bagian daripada nilai-nilai fardu, namun sifatnya batin. Tamam. Jadi kalau kita mau tawakal kepada Allah, betul-betullah berserah kepada Allah. Tidak ada sesuatu apapun. Nggak ada embel-embel.
apapun yang engkau berikan ya Allah, udah berserah kepada Allah. Baik belum tentu menurut kamu baik, tidak baik belum juga tentu menurut kamu tidak baik. Kalau memang kita sudah berserah tawakal kepada Allah, sudah Allah yang paling tahu mana yang paling baik, walaupun kadang menurut kita itu tidak baik. Satu orang diberikan ujian, coba sakit sama Allah, sekarat, masuk ke kritis, ke ruang kritis dah. Kritis ini kalau udah di rumah sakit ICU ya, ICU tuh nicu kah, picu kah, Pikachu alhasil. Pokoknya kritis kata dokter. Nanti bisa apa? Yang paling baik tawakal sama Allah. Betul? Berserah. Tapi tidak cuma di lisan. Berserah itu memang betul-betul berserah. Kalau ini orang dipanjangkan umur, alhamdulillah. Kalau Allah panggil dia, kamu berserah, jangan protes. Itu artinya berserah. Hati kita sudah memang fokus kepada Allah, ya Rabb yang terbaik. Ya. Walaupun aku punya harapan seperti ini, engkau lebih mengetahui harapan yang ada pada diriku ini baik atau tidak untuk diriku, engkau lebih mengetahui. Intinya berserah. Ternyata itu fardul batinah. Nilai ketaatan, bentuk dari nilai ketaatan kepada Allah, tapi hukumnya fardunya itu secara yang menjiwai hati kita, ya. Wal khauf, begitu juga dengan arti rasa takut. Ada orang yang takutnya kan macam-macam. Konteks takut di sini, kalimat takut, ya. Ada orang takut itu karena sesuatu. Kita mendirikan sholat, kalau kita tidak sholat 5 waktu, apa nanti? Masuk? Takut tidak aman neraka? Baik. Berarti kita mendirikan sholatnya karena itulah ibadah orang awam seperti kita. Tapi kalau ibadah khususnya hamba Allah, tidak itu yang mereka terlintas pada diri mereka. Aku mendirikan sholat 5 waktu karena ini perintah Allah. Andaikan aku mendirikan sholat 5 waktu tapi Allah memasukkan ke dalam neraka, ya sudah, itu ketetapan Allah. Jadi bukan aku mendirikan sholat karena aku takut dimasukkan di neraka atau tidak dimasukkan ke surga. Kalau aku tidak mendirikan sholat, aku dimasukkan ke neraka, berarti aku harus mendirikan sholat. Nah, macam-macam rasa takut. Nah, kita mendirikan sholat ini karena menjalankan perintah Allah, ya, bukan karena surga nerakanya. Senator Rabi'atul Adawiyah itu ditanya, ngapain itu banyak ibadah begini begitu. Nanti juga kalau seandainya Allah bertetapan masuk neraka, apa hasilnya kalau nanti masuk neraka untuk ibadah yang telah kamu kerjakan, baik itu yang fardu dari sunnah? Apa jawab beliau? Aku mendirikan yang fardu yang sunnah bukan karena neraka, bukan karena surga, karena aku ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Aku mendirikan yang fardu karena itu perintah Allah. Ku tambah banyak dengan yang sunnah untuk membahagiakan Nabi Muhammad, biar bangga Nabi Muhammad kalau ada satu daripada perempuan dari umatnya yang mampu melakukannya. Itu namanya Rabi'ah al-Adawiyah. 40.000 kali menghatamkan Al-Quran di dalam liang lahatnya, orangnya masih hidup. Setiap hari sholawat kepada Nabi itu 50.000 sholawat. Sholat sunnahnya sehari semalam 1000 rakaat. Ibadah sunnah itu, belum yang fardu betul-betul dijaga. Kalau ketika ditanya kenapa banyak-banyak seperti ini, biar Nabi bangga, biar Nabi bahagia, biar Nabi nanti promosikan, perempuan dari umatku namanya Rabi'atul Adawiyah, itu didapatkan nanti di hari kiamat. Dia mampu, dia melakukan itu untuk buat aku bahagia, bilang Nabi. Makanya cinta tadi termasuk bagian fardu batin. Ilmu tentang Allah, rasa cinta di dalam jiwa dan sanubari, tawakal kepada Allah, rasa takut kepada Allah, itu semua fardu kalau kita fahami. Jadi kalau kita takut, betul-betul takut kepada Allah, sudah
bukan karena neraka, bukan karena nanti tidak dimasukkan surga, takutnya memang kepada Allah. Kalau memang betul takut kepada Allah, maka tidak ada yang dikhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan bagi orang yang sudah betul-betul imannya, rasa takutnya kepada Allah perfect? Nggak ada. Yang dikhawatirkan cuma satu, Allah kagak ridho, itu aja yang dia takut. Selebih itu ndak ada. Mau gunung terbalik, mau langit runtuh, mau bumi naik ke atas, ndak ada yang ditakutin. Ya, dia cuma satu yang ditakutin, cuma Allah. Nah, mudah-mudahan iman kita seperti itu insya Allah. Ya, Allah berikan pemahaman dan sampai ke dalam sanubari kita tentang fardu dan nilai-nilai ketaatan serta bagian fardu dan apa yang meliputi daripada fardu zahiran wa batinan. Allah anugerahkan untuk kita kemuliaan tersebut insya Allah. Ya, surga dibatasin, ditandain itu. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu yang akan datang. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia penuh barakah insya Allah. Semangatlah kita semua, kalian di dalam menuntut ilmu agama, ya, memperbaharui niat kalian di tahun ini, kemudian memperbaharui khidmat dan niat khidmat kalian, kemudian untuk menuntut ilmu memudahkan dari menguntungkan untuk kalian, penuh semangat dan niat yang baru, dan jadikanlah waktu kita senantiasa bermanfaat, ya, untuk kita punya diri sendiri di dunia kita dan di akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita selalu kesehatan.